Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya masih sangat kepikiran dengan kasus atau musibah yang menimpa Ade Armando. Karena bagi saya pribadi, untuk alasan apapun, pengeroyokan semacam itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan di negara hukum seperti Indonesia. Tapi ya sebagian masyarakat kita malah ada yang bersyukur gitu ya. Ada yang takbir, ada yang bilang alhamdulillah. Ya jelas saja mereka semua orang-orang Islam, orang-orang muslim gitu. Dan memang harus kita akui bahwa itulah yang terjadi di tengah-tengah kita gitu. Beberapa saudara-saudara saya itu memang kebablasan, nyasar gitu ya. Sehingga ajaran-ajaran agama yang semestinya damai itu kemudian diartikan dengan kekerasan gitu. Dan yang lebih buruk dari mereka ya banyak gitu. Makanya kemudian dari berbagai bentuk penyerangan yang pernah terjadi di Indonesia itu semuanya itu dilakukan oleh orang-orang Islam gitu. Tapi ya itulah faktanya gitu. Dan untuk memperbaiki masalah yang ada di Indonesia ya kita harus melihat fakta dan mengakuinya. Kalau kemudian tidak diakui, tidak ada agamanya dan sebagainya ya salah gitu. Dan ketika ada kasus semacam ini gitu ya, saya biasa sih, dan kita mungkin juga sudah terbiasa mendengar komentar orang-orang yang membela kubu pemberontak gitu misalkan gitu ya, yang suka bikin rusuh dibela gitu. Atau terjadi penyerangan terhadap gereja juga masih dibela sama mereka gitu, yang dianggap mayatnya harum lah dan sebagainya. Itu udah terjadi selama bertahun-tahun di Indonesia gitu. Nah, dalam kasus penyerangan atau pengeroyokan terhadap Ade Armando, itu juga kita mendengar atau membaca komentar-komentar yang serupa, yang berbahagia, yang senang dengan ini, dengan kasus ini gitu. Dan itu menyedihkan sekali gitu. Saya sebagai umat muslim rasanya malu gitu punya saudara-saudara kayak mereka itu. Tapi ya gimana? Itu faktanya gitu. Dan kalau komentar-komentar orang-orang yang ada di grup WhatsApp yang kita nggak tahu siapa, yang anonim atau orang yang emang nggak punya pendidikan tinggi gitu ya, yang nggak sekolah, yang emang tukang demo gitu, tukang pencari nasi bungkus, kita bisa maklum gitu. Kalau komentar-komentar mereka kayak gitu, seburuk itu, ya emang mereka nggak sekolah. Salahnya ya salah orang tua mereka. Kenapa mereka dilahirkan ke dunia ini kalau nggak disekolahin gitu. Tapi di luar mereka ternyata ada komentar yang juga sama buruknya, tapi dikemas dengan bahasa-bahasa yang bagus gitu ya. Tapi ini luar biasa biadabnya. Dan komentar ini disampaikan oleh orang yang berpendidikan, pakar hukum tata negara, yang ya mantan pejabat gitu ya. Terus sekarang dia tuh bikin video di channel YouTube-nya dan bilang bahwa memaklumi kasus ini. Karena menurut dia, ya ini adalah bagian dari kemarahan masyarakat terhadap orang yang untouchable, yang tidak tersentuh hukum. Jadi kemudian Ade Armando ini diposisikan sebagai orang penista agama yang tidak tersentuh hukum, yang tidak diproses kasus-kasusnya oleh kepolisian gitu. Sehingga terjadilah street justice atau pengadilan jalanan, hukum jalanan. Saya nggak ngerti gitu. Sebagai orang pakar hukum tata negara, berpikiran senaif itu, serendah itu, saya nggak ngerti gitu. Kok bisa ya? Bukankah kita sudah sepakat bahwa negara ini negara hukum dan kita tidak membenarkan aksi-aksi semacam itu? Tapi ini malah dimaklumi gitu. Malah kemudian memposisikan Ade Armando sebagai orang yang ya emang salah gitu, yang selama ini suka menyakiti umat Islam katanya, yang suka bikin pernyataan-pernyataan kontroversial. Bagi saya ya, kalau opini itu harusnya dilawan opini. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian punya otak, bisa berpikir. Kalau nggak berbeda pendapat dengan orang lain, lalu kemudian harus dibalas dengan pemukulan, pengeroyokan seperti ini, ya itu menunjukkan kalian nggak ada bedanya sama binatang. Binatang apalah yang paling jelek gitu ya, kadrun gitu misalkan, kadal gurun. Ya emang binatang kalau gitu. Jadi menjawab opini orang, menjawab pendapat orang dengan pemukulan, dengan pengeroyokan. Nah kalau orang yang nggak berpendidikan bilang seperti itu, kita bisa memaklumi karena mereka nggak belajar gitu ya, mungkin gitu ya. Ya meskipun di sisi lain
Masa iya ada manusia kayak gitu, gitu. Wong binatang aja nggak segitunya. Gitu. Tapi kalau dosen, Refli Harun ini dosen nggak sih ya? Kalau ngelihat gelarnya sih banyak gitu. Pakar hukum tata negara, kemudian memaklumi street justice atau pengadilan jalanan seperti ini. Dan memposisikan Ade Armando sebagai pihak yang bersalah meskipun belum dinyatakan bersalah atau tidak diproses hukum. Itu kan apa ya? Menyedihkan sekali gitu. Ya, untuk kasus-kasus yang ada di kepolisian yang sudah dilaporkan, emang itu pilihannya dua, apakah bisa dilanjutkan kalau bukti-buktinya cukup. Kalau nggak cukup bukti-buktinya ya nggak dilanjutkan. Kasus-kasus semacam ini itu nggak cuma menimpa Ade Armando gitu. Rizik, Rocky Gerung, kemudian Bahar Smith dan kawan-kawannya. Apakah semua laporan masyarakat diproses sama kepolisian? Nggak semua. Tapi emang mereka terlalu banyak kasusnya. Data-datanya ada, sehingga salah satu dari kasus itu kemudian diproses. Kalau orang seperti Ade Armando, ya saya bisa berbeda pendapat dengan beliau dalam banyak hal gitu ya. Tapi kan, ya itulah dalam proses hukum kalau memang datanya nggak cukup, bukti-buktinya nggak lengkap, ya nggak bisa diproses gitu. Ya aneh kalau kemudian orang seperti Refli Harun menganggap bahwa Ade Armando ini salah gitu ya, yang selama ini tidak tersentuh hukum, untouchable, lalu kemudian sekarang ketika dikeroyok sama orang, dia jadi memaklumi. Ini kalau hal semacam ini kemudian mau dijadikan pembenaran, dianggap street justice itu boleh gitu menurut Refli Harun, ya kita usulkan saja agar dibolehkan gitu. Supaya misalkan nanti kalau misalkan ada Refli Harun datang ke suatu daerah yang nggak suka sama dia, nggak setuju dengan pendapat-pendapat dia, bisa kita keroyok, bisa kita pukuli. Atau kadang kalau kita ketemu Rocky Gerung, Fadlizon, bisa kita pukuli dengan aman gitu. Apa mau nggak gitu? Apa Refli Harun berpikir seperti itu? Karena ya kalian jangan bahagia gitu. Yang benci kalian juga banyak. Yang pengen mukulin Refli Harun, Haikal Hasan, Rocky Gerung dan sebagainya, Fadlizon banyak. Cuma kami gitu ya, orang-orang yang pendukung pemerintah selama ini kan menggunakan akal sehatnya, sehingga kami ya menahan diri gitu. Paling Haikal Hasan kalaupun di demo di Malang misalkan, ya cuma di demo diusir aja. Kalau kami mau menggunakan emosi kami, ya udah bonyok juga mereka itu. Nah, pemikiran-pemikiran kubu sebelah yang menganggap bahwa ini dibolehkan, yang seolah halal dalam agama Islam, saya nggak ngerti deh. Kalian nih ustadznya siapa? Agama kalian nih apa benar Islam ya? Saya meragukan gitu. Kok masa ada yang bilang halal darahnya dan sebagainya? Dan Refli Harun mendukung ini kayaknya gitu. Ya dia nggak secara terbuka mendukung, tapi dia cerita bahwa ini ada kasus yang nggak diproses, untouchable, kemudian kemarahan masyarakat. Kalau yang nggak gini mau dibenarkan, ya sudah kita bikin aja hukum yang boleh street justice, boleh pengadilan jalanan gitu. Ya bikin aja undang-undangnya supaya ke depan jelas kita gitu. Kalau emang mau kayak gini gitu. Tapi ini kan nggak ada gitu. Undang-undangnya nggak ada. Dan di negara hukum seperti Indonesia, negara demokrasi seperti Indonesia, semestinya nggak ada kayak gini. Sebenarnya tidak boleh dibenarkan gitu. Ini malah dibenarkan. Dan ya meskipun di sisi lain saya juga mengakui bahwa di setiap demo itu selalu ada korban. Dan di demo kemarin, dari berita terakhir yang saya baca, ada 6 orang kepolisian yang luka-luka gara-gara dipukuli oleh demonstran, entah itu mahasiswa, entah yang bukan mahasiswa, tapi ada 6 orang yang dipukuli. Ya mereka luka-luka semua gitu. Dan saya pikir itu bukan lagi street justice gitu. Saya pikir itu bukan lagi soal perbedaan pendapat. Apa iya ada polisi yang selama ini nggak diproses hukum lalu kemudian mau dipukuli sama demonstran gitu.
Kan nggak ada gitu. Dan kalaupun ada masalah hukum kepolisian terkait kasus KM50 gitu ya, itu kan udah selesai, udah diadili, udah diproses hukum. Kenapa kemudian sekarang di Musra ini marah sama kepolisian? Ada alasan apa? Alasan apa? Susah jawabnya gitu. Jadi ya saya kecewa gitu melihat orang yang berpendidikan tinggi, pakar hukum tata negara, bersikap semacam itu gitu. Tapi ya itu kembali lagi kepada Refli Harun dan kawan-kawannya gitu. Kalau memang ini mau dibenarkan dan menurut Refli Harun itu nggak apa-apa, dimaklumi gitu ya, ya mari kita sepakati gitu. Mana tahu Refli Harun bersedia untuk opini-opininya mau dibalas dengan pemukulan dan dia bersedia, ya mari kita tanda tangani aja gitu, supaya jelas gitu kalau emang maunya kayak gitu. Saya emosi bukan karena Ade Armando dipukuli gitu, ternyata emosinya tuh gara-gara ada orang berpendidikan yang seperti Refli Harun. Gak ngerti deh, ada ya orang pintar kayak gini ya? Pintar nggak sih sebenarnya? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.